Iya, saat ini kita ada di ini mana ya? Tengah kota ya ini. Di tengah kota kalau Di ini. tengah kota hari ini. Kota Jogja. Betul Bukan sekali. Kota Wonosari ya. Karena kemarin kita sudah ada di Sleman, Di Kulon Bantul. Progo, Bantul. Sekarang Iya. kita ada di tengah kota Yogyakarta. Iya, tepatnya kita sedang di Klitren, ini di Pusat Pastoral Mahasiswa Jalan Wahidin Sudirohusodo. Depan kampusku sih. Waduh iya. Iya, Alumni. kita ketemu orang Klitren ya, ibu-ibu betul ya Bapak? Iya di kota Yogyakarta, tepuk tangan dong buat kita. Bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita ini sedang di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yang mengajak para UKM itu untuk ngobrol bareng, kita tahu apa persoalan UKM dan kita memberikan masukan-masukan Ya. ya. Ya, kita di acaranya Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan lagi. Biar semangat tepuk Benar tangannya. sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita, kita langsung ketemu dengan Para pelaku pelaku UMKM di yang kota ada di sini. ya. Benar sekali. Seperti apa kondisinya, bagaimana tantangannya, dan bagaimana bentuk dukungan yang dibutuhkan. Kita juga hadirkan narasumber. Ya. Yang pertama ini juga nggak selalu bisa, tapi hari ini beliau menyempatkan. Untuk ya, bertemu dengan yang hadir di sini. betul, termasuk nanti kelihatan dari penampilannya beliau. Sibuk banget tapi tetap kalau mau ketemu UKM beliau pasti datang. Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Bapak Ibu, Ibu Insinyur Sri Nur Kiat Siwi MMA. Kita berikan tepuk tangan buat Bu Siwi. Bu Siwi cantik banget hari ini. Aduh, ini apa? Edisi spesial ini. Istimewa. Iya. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ini di sela-sela kesibukan di bulan puasa ya. Ini. Iya di Ya, awal-awal puasa ya. Moga-moga UMKM Tetap. tetap semangat. Oke. Dorongannya dari Ibu Kepala Dinas sudah jelas beliau hadir itu. Jadi semoga semangat ya. Benar sekali. Dan hadirnya juga tetap semangat loh. Kenapa? Kita hadirnya juga semangat. Iya. Kan Kelihatan, kita kelihatan Bang, hadirnya kelihatan. semangat walaupun tadi jalan dimi-dimi ya. Jalannya Hari ini dimi-dimi, tapi nggak apa-apa. Biasanya cepat ya. Dan tambah semangat juga karena hari ini wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY sudah hadir juga bersama dengan kita. Beliau adalah Bapak Imam Priyono Putranto SEMSI. Pak Imam. Marta, Mas Aan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam. Iya, saya ucapkan terima kasih sama Bu Siwi, sama teman-teman UMKM. Kenapa, Semoga teman-teman UMKM semakin maju dengan bantuan Bu Siwi. Amin. Nggih, jangan lupa Bu Siwi dimatke tenan. Iya lah. Buat Sekarang apa, kan Pak? besok kalau pakai baju biasa kan bisa lupa. Pangling ya. Loh karena kan saya berharap nanti UMKM selalu berhubungan dengan Bu Siwi. Betul. Sehingga fasiliti dari provinsi yang dieksekusi Bu Siwi bisa sampai ke UMKM Klitren. Iya. UMKM Klitren tambah maju. Iya dong. Itu. Setuju, Jadi yang Pak. penting itu kalau saya kan hanya cerita, tapi kalau ini yang mengeksekusi. Tapi kan Ya, kalau nggak dan tidak diterke dari Bu Siwi. diterke Pak Imam kan juga bingung nanti. Nah, Jadi Bu itu. Siwi sama Pak Imam dimatke tenanan ya. gitu. Jangan sampai menggok kelangan nenggok nanti. Gitu, nggih. Oke Pak Imam, nanti Maju kita terus untuk UMKM ya. Maju nggih. maju siap. Jawab maju pelit iki lho. Ya Iya. sudah di pinggir jalan ya Pak suruh maju. Nanti ke tengah jalan. Nggih, matur nuwun. nggih. Ya. Mantan Pak Imam. Kita Nanti berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Imam. Selain maju naik. Naik kelas Iya. juga, nanti disemangatin bersama-sama oleh Pak Imam juga. Dan saat ini kita juga menghadirkan teman kita yang nanti juga kita bakalan belajar bareng. Iya. Enggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak, kita juga akan belajar bareng di sini. Oh, Bersama teman kita ini Mas Danang Tiantoro SSI, Mas Danang. Iya. Halo, ini Mas Mas Danang Danang. ini adalah praktisi dan juga seorang influencer. Iya. Wes. Dan juga praktisi bisnis. Betul. Kalau situ influencer, saya influenza. Wah, mumet berarti, pilek berarti. Oh iya. Mas Danang nanti tugasnya setelah mendengarkan UKM-nya cerita, Seperti apa? dirimu gantian cerita dan juga memberikan tips-tips singkat ya. Inspirasinya Oke. nanti kita nantikan. Ini kalau penasaran sama Mas Danang ini aku tadi udah di follow IG-nya loh. Apa IG-nya apa? Prince. Prince apa Mas? Prince Nangka 99. Prince Heeh. Nangka. Oh,
Penasaran Kak, kenapa? Nanti kita tanya nangkanya itu makanya itu gimana. namanya branding ya. Oke. Dan sekarang kita mau tanya-tanya juga kepada para pelaku UMKM. Kita ngobrol langsung ya Iya. Mbak Marta. Saya Mohon akan izin Pak Imam, Bu Siwi untuk kita berdiri mau sebentar kita mau ketemu dengan UMKM. UMKM yang ada di sini. Yang pertama ada Bu. Ada Bu Siti Nurhaini, Bu Nunung. Ayo Bu sini. Pilih, Bu. Ditemani sama Bu Sri Lestari. Monggo Bu. Iya. Iki nek sendirian dewe iki wedi ya Mbak. Itu makanya Sini, berdua. sini. Monggo di tengah-tengah kita ya. Oke. Nah, udah Bu. Kendel loh sekarang ada temennya toh. Nah. Iya. Iya. Kental-kental ini yang pertama Bu Nunung boleh diperkenalkan dan juga produknya apa. Silahkan Bu. Kenalkan, nama saya Ibu Siti Nurhaini, biasa dipanggil Bu Nunung. Saya memproduksi batik tulis. Batik tulis. Oh, batik tulis. Iya. Batik tulis. Batik tulis. Iya. Itu tulisan apa Bu? Latin Tulisannya- apa? Bukan. Bukan ya? Bukan tulisnya, makanya ditulis gitu. Oh, iya mungkin teman bisa nge-shoot batiknya ada di sana ya Bu. Ya. Itu kok batiknya kok warna-warni ya Bu? Cerita Ada yang- ini batik apa ini? Itu warnanya kan ada yang warna alam, ada yang warna pesisiran dari Jawa Timur. Saya juga produk dari warna sini, warna Sogan. Oh, jadi warna Jadi coklat. campuran, ya. Oh. Ini batiknya itu yang bikin kelompok atau Ibu Bikin sendiri. bikin sendiri? Iya. Maksudnya Ibu yang mengerjakan, Ibu Iya. yang memasarkan juga atau Iya. gimana? Di batik sendiri, nanti kalau ada yang yang bantu sama temen gitu. Oke. Oh, ada yang bantuin. Bu, mikrofonnya agak dekat. Iya. segini, Kalau Bu. motifnya Bu, ini motifnya itu apakah ini motif khusus dari Ibu atau pesanan atau memang ada pakemnya gitu? Saya menurut yang pesen. Oh yang pesan. Jadi misalnya Aat pengen motif apa gitu. Nah, Iya, saya bisa Saya bisa gambarin Iya. gitu. Oh iya. Kalau ini pemasarannya kemana saja Bu kalau kayak gini tuh? kalau saya sementara saya lari ke Jawa Timur. Oh Jawa Timur, emang Ibu, di Jogja gimana? Kok larinya jauh Iya, kok banget? larinya jauh banget. Lari yo ke di sini Kridosono juga kok. ada. Oh iya. Gitu. Oh, lebih Naik. lebih banyak konsumennya yang Di Iya, di memesan Jawa memang Timur. di sana. Dulunya saya kan orang Jawa Timur gitu loh. Bu. Nah kan Ibu di Klitren nih. Ya. Pelanggannya Jawa Timur, kok tahu? Dari mana taunya? Iklannya dari mana? Itu mulai dulu saya udah produk batik Pak dari Banyuwangi itu. Oh, Jadi Saya teman-teman udah produksi. teman-teman lama yang ada Iya, di yang ada di tempat Banyuwangi. asal. Oh, tapi Emang nambah nggak jumlah? nambah nggak? Nambah. Oh, Karena beranak pianak juga teman-temannya itu. Jadi Di sini nambah. juga produksi gitu. Bu. Oh, Kalau ada iya. yang pesan saya buatkan gitu. Enggak, ini ngomong-ngomong Ibu itu punya media iklan enggak? Sementara belum. Enggak pakai iklan? Enggak. Luar biasa Dari ini. teman ke teman. itu ngiklannya itu alami ya? Oh, Dari teman ke Jadi teman. mulut ketok ke mulut. tular. Emang temennya banyak ya Bu? Ya banyak lah. Oh iya, ini kayaknya. Iya banyak lah. Kayaknya juga ini public figure juga. Iya. Gampang dikenal temennya. Oh jadi memang benar-benar direferensiin. enggak pakai media sosial kayak gitu ya? Dulu tuh ada di sini namanya Batik Langensari. Kelompok Oh, ya. kelompok. Dulu ada kelompok batik. Terus kemana itu kelompoknya itu? Sementara ini masih vakum. Oh, Belum lagi. belum Sama mulai teman-teman, lagi. iya. Tapi Karena rencananya corona, mau mulai lagi enggak ini? kemungkinan. Kemungkinan. Masih belum ketemu lagi sama teman. Oh iya. Iya. Mungkin sekarang udah punya duit mereka ya. Jadi leren. Biasa gitu kan kalau sibuk semua kan jadinya ya tergantung yang kosong gitu Iya. ya. Oke. Tergantung teman-teman. Iya, baik sekarang giliran Bu Sri Lestari. Bu Sri Kalau Bu Lestari. Sri produknya apa Bu? Sementara ini saya produknya tahu petis dan tape, es tape. Dan di rumah juga produksi Yangko HF. Yangko, ya, HF itu merek apa? merek itu karena usaha keluarga, jadi atas nama adik saya HF. gitu. Oh, Yangko Rianto, HF. J. Ini ngomong sementara produknya ini artinya Enggak, nanti karena bisa kita- tambah lagi. Ya, insya Allah kita akan berkembang untuk yang Oh. lainnya. Nah kebetulan kan tahu petis yang di sini kan sementara banyak yang dari tahu petis Semarang, tapi kalau kita dari Sidoarjonya. Jadi kalau ibu dari Jogja ke Jawa Banyuwangi, Timur, heeh. kita dari Timur ke Jogja pemasarannya. Oh, Mbak titip Ini- mau nih. Ini Enggak, diekspor, Iya. ini ngimpor dari Jawa Kalau enggak Timur. besok
bikin produk batik petis gitu kan bisa pakai. Kolaborasi ya. Iya, jadi petisnya ini iso dipangan. Bong semut bro. Iso dienggo Gimana? batik. Iya, iya, Oh iya iya iya. Ini kuliner ini dari kapan nih mulai bisnisnya? Kalau yang tahu petis sudah berjalan 3 tahun, untuk STP-nya 2 tahun, dan Yangko-nya udah hampir 5 tahunan. Oh, Karena iya. kita untuk Yangko-nya itu kita promosikan di toko-toko kuliner yang ada di Jalan Solo? Jalan Solo sama di Klaten juga Oke. ada gitu. Kadang diambil sama sales gitu. Oh berarti ibu itu bikin produksi juga Iya. jualan. Iya juga Jualannya jualan. di mana Bu? Kalau jualannya kita untuk promosinya setiap Jumat ada di Balai Kota yang ikut UMKM, kemudian Oke. kalau yang Minggu di Sanmor. Oh di Sanmor. Jadi Oke, sudah oke. ada yang ngikutin Ya. fasilitas kota juga Ya, ya. ya, Ada. ya. Hasilnya Paling tidak- gimana Bu? Mana yang lebih laris? Alhamdulillah untuk laris dan tidaknya itu nanti Tergantung yang beli. tergantung, ya. Lah iya loh. Karena itu juga rame sama enggaknya gitu. Oh, Nah, naik turun seperti- ya. Iya, naik Nah, turun. ini ngomong-ngomong ibu-ibu berdua nih, sebagai pengusaha ini pelaku UMKM, apa yang persoalan yang belum bisa diatasi sendiri? Pengen apa nih? gitu Iya. maksudnya. Apa nih tantangan yang belum bisa diatasi sendiri nih? Butuh bantuan support dari Apa orang misalnya lain aku pengen dibikinkan apa caranya pemasaran gimana gitu. Pengen Iya. nggak atau cukup gini aja? apa di sektor apa masalahnya? Pingin bantuan dana. Oh. Mau Bu Dana? Saya juga mau. Enggak, ini ditanya lagi. Ya. Kalau dapat dana itu memangnya kenapa Bu? Maksudnya apakah begitu dapat dana terus usahanya jadi gede gitu? Ya enggak, kita kan merintis lagi kan Pak. Oh merintis lagi. Oke. Ya, Kalau biar gitu- tambah gitu loh. Oh. Biar tambah berkembang. Kalau gitu saya mau tanya, buat berkembang itu butuh dana berapa? Ayo. Coba kalau dilalah nih Ah. tiba-tiba Pak Imam bawa nih Loh, langsung iya. kasih misalnya ini. Berapa? Sudah ada Berapa? hitungannya belum? Dana berapa itu buat apa? Nah, perencanaan keuangannya sudah ada belum? Belum. Nah, lah belum nanti tiba-tiba kasih pluk duit baru kui bingung. Iki terus gue ngopo. Oh, biasanya gitu dari ya. gelang, dari kalung Lah ngono biasanya. ya, oke. Jadi ini langsung ya Bu, kalau dana itu kita mesti tahu untuk apa, Betul. berapa jumlahnya. Oke, kalau Bu Sri Lestari apa yang tantangan apa yang masih belum kelar nih kalau dilakukan Apa sendiri? pengennya untuk usahanya, untuk Kalau mengembangkan? saya ini peluang untuk promosi karena selama ini kita memang sering mengikuti event-event, tapi kadang kita juga terbentur dengan kendala. Jadi kalau misalnya seperti kemarin saya pernah mengikuti event yang diadakan Sibakul. Nah kebetulan saya juga masuk di Sibakul, cuman baru daftar di draft yang depan untuk profil. Kemudian ketika saya klik lagi udah nggak bisa. Jadi saya mau masuk lagi karena di Cibawang kan ada event-event kayak pameran-pameran. Ya. Itu sementara ini kita memang butuh sekali kepengen ikut di event-event seperti Pengen itu. tahu info Ya, bagaimana caranya ya, ikut. ya, Oke. karena kelengkapan yang di situ kan kita juga butuh ada alat tenda, ada booth dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Oke. Kalaupun modal tidak menutup kemungkinan semua butuh modal. Tapi ketika kita punya modal banyak, tidak bisa mempromosikan sama aja bohong kan, cuman madeg. Nanti mengpuntuk lira-liru liane. Kene pinter Liru loh. Ya, iya. Itu Tepuk yang- tangan dulu dong buat dua UKM kita yang luar biasa. Matur nuwun Bu Nunu, Bu Matur Sri, nuwun, ya. tambah sukses terus Silakan, iya monggo. usahanya. Nah ini penting banget ini. Kita mesti menanyakan kepada beliau-beliau ini. Dua yang sering ngomongin modal nih banyak temannya ya Bu Sri pasti langsung gitu ya. Yang kedua adalah promosi. Dan Promosi. tadi ada si Bakul. Ini kebetulan dari Plut hari ini ada Mas Wahyu Dan Mas Mas Alvin. Alvin tuh loh. Ya. Dadah ibu-ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kita selain di sini kita juga bawa teman kita yang ada di ujung sana. Ya. Nanti permasalahan-permasalahan Ibu ketika misalnya sudah ada yang daftar Sibakul. Kok tapi belum bisa lanjut? Kok nggak bisa lanjut? Nanti bisa Tanya langsung sama Mas ditanyakan Wahyu ke ya. teman-teman Bu Sri, admin yang iya ada di sudah sana. dadat itu siap berarti. Oke. Termasuk yang lain ya, jangan cuma Bu Sri. Betul. Ya. Dan sebelum ke narasumber kita sudah kehadiran Pak Lurah Klitren. Kula nuwun Pak Lurah, Pak Ahmad Zainuri Esos. Apa kabar Pak? Iya. Ini nanti pakai mikrofon di sebelahnya itu Pak, non sewu Pak, di pinggir. Iya. Ini Pak Lurah warga sini semua atau Pak ini Pak?
Iya. Oh iya. Jangan-jangan ada selundupan gitu loh. Ini klitren ya, ini Nggak kan dekat apa-apa. mana-mana gitu loh. Oke, mungkin sambil diceritakan Pak, ini klitren tuh apa potensi usaha yang ada di sini biasanya apa Pak yang ada di seputar sini? Oke, matur nuwun atas waktunya. Langsung saja terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, bukan dari Audiens Pak, audiens. UKM. Terkait dengan potensi yang ada di Kelurahan Klitren ini sebenarnya potensinya sangat luar biasa Mbak, Bapak Ibu sekalian. Kita punya 3 perguruan tinggi yang terkenal. Kita punya Embung Langansari, kita punya kawasan pertokoan, kita punya Jalan Solo, dan kita punya macam-macam yang nanti itu bisa sebagai modal untuk pemasaran tadi yang sudah disampaikan, usaha-usaha yang tadi sudah dilakukan oleh ibu-ibu sekalian. Itu modal dasar dari Kelurahan Klitren itu Mbak. Jadi potensinya banyak sekali Banyak sebenarnya sekali, ya. banyak Termasuk sekali. sak Jalan Solo ini punya Kelurahan Punya Klitren Klitren, ya. Iya, punya Klitren. Terus ngalah-ngalah ke Punya adewe, embung pokoknya. juga loh kita itu di Iya. sini. Oke, untuk potensi yang kita punya ini boleh kita tepuk tangan dulu buat semangat. Iya. Nah sekarang berarti dari potensi yang ada tapi juga masih ada persoalan. Kita mau minta tolong ini wakilnya Bapak Ibu ya. Untuk bisa memberikan masukan-masukan lah Pak. Dukungannya Seperti apa? dari Dewan untuk UKM kita. Pak Imam, monggo Pak Imam. Jih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dana tadi ceritakan, kemudian masalah promosi. Kalau dana itu saya cerita dulu, memang fungsi Dewan itu salah satunya anggaran. Tetapi anggaran itu harus ada regulasinya. Harus ada aturan-aturan yang mendasari. Bagaimana kalau kita membantu masyarakat, UMKM, bagaimana nanti membantunya. Fungsinya Dewan oleh sebab itu apa? Regulasinya membuat aturan. Aturan-aturannya ketika aturan ada itu dibuat anggaran bersama Bu Siwi ini. Dasarnya Bu Siwi membuat aturan itu sebetulnya sederhana. Yaitu apa? Beliau karena wakilnya dari gubernur, artinya kepala dinas itu kan di bawah gubernur, dibuat dari RPJMD gubernur. Gubernur itu kan punya RPJMD 5 tahunan ketika dilantik kemarin 2022. Kemudian dilihat RPJMD-nya. Kemudian RPJMD ini disesuaikan dengan RPJMN-nya nasional. Nanti dilihat untuk UMKM apa saja yang bisa dibantu oleh Bu Siwi. Kemudian nanti disinkronkan juga Pak Lurah ada, ini dari kota. Jadi RPJMD-nya kota. Sinkronisasi makanya yang namanya anggaran itu APBD-nya kota itu pasti dievaluasi oleh provinsi. Provinsi dievaluasi oleh kementerian supaya ada sinkronisasi. Dan perlu diingat yang namanya anggaran itu tidak hanya dinas koperasi dan UMKM, anggaran itu banyak dinas yang lain. Saya hanya mengatakan begini, tadi Pak Lurah cerita, potensi kita besar. Oke, potensi kita besar. Bagaimana potensi kita besar ini seperti saya dan Bu Siwi bisa melakukan yang berguna bagi UMKM. Misalnya kita buat regulasi untuk provinsi. Di sini dikatakanlah ada tempat usaha. Paling tidak tempat usaha itu ada hotel, ada yang lain, ada UMKM yang lain. Saya lihat misalnya UMKM yang saya beri contoh tadi ini batik, saya beri contoh yang lain. Misalnya makanan. Di Jalan Solo ini ada makanan. Mungkin kadang-kadang orang yang nginap di beberapa hotel yang bintang ini ada Aston, ada yang lainnya. Mungkin belum mengenal makanan tradisional karena dia nggak sempat jalan-jalan. Mungkin seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga, bagaimana UMKM bisa bersinergi. Bersinergi dengan siapa? Bersinergi dengan masyarakat yang melakukan kegiatan UMKM. Kita membuat regulasinya. Membuat regulasinya. Yang sudah laku di Jalan Solo, mungkin untuk percontohan.
Tetapi masyarakat yang masih dilatih untuk bentuk pelatihan-pelatihan, justru di hotel itulah dilakukan pelatihan-pelatihan sehingga hotel nanti memiliki koki atau kalau makanan itu tata buga ya namanya ya, yang bisa memajukan di sana. Buat apa? Saya buat regulasinya. Yang melatih Bu Siwi tadi cerita dengan saya, pelatihan-pelatihan UMKM yang sifatnya makanan. Nanti mungkin bisa dibantu alat masak, dibantu siapa saja yang di dalam dinasnya Bu Siwi itu bisa membantu itu. Tidak membantu instan seperti tadi, permodalan yang sifatnya bisa melakukan hal-hal yang justru malah secara aturan tidak memenuhi. Kemudian promosi ini bagus sekali. Kenapa kok kita ketemu seperti ini? Sebetulnya kan Sibakul itu sifatnya untuk promosi. Bagaimana nanti menggandeng UMKM promosi. Kenapa kok Sibakul ini dilaksanakan? Saya tunjukkan bahwa kita dengan dinas yang lain itu juga berkaitan. Dinas Kebudayaan membuat misalnya ini Sumbu Filosofi itu sebagai warisan kota budaya dunia yang disahkan oleh UNESCO. Ketika warisan budaya ini besok membesar, maka pariwisata menjadi besar. Ketika pariwisata menjadi besar, maka pariwisata itu keluar CHSE. CHSE itu apa? Clean, health, kemudian S-nya itu safety, secure, kemudian E-nya itu environment, lingkungan. Di sini kelihatan sekali Mbak, bahwa apa? Supaya masyarakat itu yang datang ke Yogyakarta itu sehat. Bu Siwi melalui Sibakulnya, melalui dinasnya UMKM tadi, dilatih di sana. Ada hal-hal yang sifatnya apa? Oh kalau industri PIRT. Misalnya batik tadi loh, Pak kalau batik perlu enggak loh? Batik kan juga ada limbahnya. Limbahnya juga perlu ada izinnya. Bagaimana pembuangan limbahnya. Yang makanan juga, oh iya makanan juga. Kenapa kalau makanan airnya diperiksa? Ya toh, ini hal-hal seperti ini. Bu Siwi nanti kalau tidak bisa konsultasi ke Bu Siwi. Karena Bu Siwi itu juga mempermudah penyelenggaraan untuk PIRT. Tadi cerita semua sama saya. Hal-hal seperti ini, sinkronisasi di dinas ini kita Dewan hanya sifatnya supporting. Supporting untuk apa? Untuk membuat aturan-aturan regulasi utamanya perda yang bisa mendukung itu semua. Mendukung dari apa? Nantinya Bu Siwi itu juga mengeluarkan anggarannya secara benar. Karena nanti di samping perda ada pergubnya. Pergub ini meliputi apa? Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Kalau kita mau membantu. Misalnya Bu Siwi mengadakan pelatihan ini, pasti anggarannya ada. Dan ini aturannya ada. Ketika non sewu kalau aturannya enggak ada, ketika Bu Siwi ditanyakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Bu Siwi akan mengatakan apa? Kenapa? Yang pertama diperiksa adalah uji kepatuhan. Uji kepatuhan terhadap apa? Kepatuhan terhadap regulasi, terhadap undang-undang. Ini semua ada aturannya. Jadi Bu Siwi membantu masyarakat mengeluarkan anggaran-anggaran berdasarkan aturan-aturan itu dan kita Dewan membackup itu semua. Membackup aturan-aturannya, kalau aturan-aturannya salah kita juga ikut salah. Kita juga ikut salah dalam rangka membackup ini. Inilah teman-teman UMKM, makanya saya hanya bicara begini, yang mengeksekusi itu Bu Siwi. Makanya saya berharap panjenengan selalu saya katakan lebih baik panjenengan kenal dengan Bu Siwi. Dengan Bu Siwi apa? Tanya tadi ditanyakan, saya butuh tahu program-programnya. Artinya ada sesuatu yang kurang, bukan jelek tidak, sesuatu yang kurang. Kurangnya apa? Kurang informasi. Ada informasi-informasi yang harus tersampaikan kepada UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM belum tersampaikan. Contohnya apa? Contohnya tadi, promosi tadi. Padahal saya pernah disuruh Bu Siwi bertemu misalnya di Pringgokusuman tentang bagaimana membuat, membuat sesuatu sehingga untuk marketingnya baik. Seperti tadi membuat
batik tadi, saya tertarik juga tadi membuat batik dengan merek tertentu. Merek tertentu yang akhirnya bisa dikenal. Ya toh, saya juga berpikir misalnya gini, kita berpikir tentang ini, tentang sumbu filosofi. Ketika sumbu filosofi dibuat, maka yang namanya ini disahkan UNESCO, ada lagi satu yang disahkan UNESCO, yaitu batik. Sekarang ada batik yang dipakai misalnya, dipakai Mas Aan, dipakai Mas Aan ini. Apakah ini bisa disebut batik? Yang bisa disebut batik menurut saya adalah sesuatu yang sudah melakukan proses membatikan. Itu disebut batik. Kenapa? Batik ini juga sudah disahkan oleh UNESCO. Misalnya saya datang ke Sumpilan, masuk ke gang-gang sebelah selatan itu. Orang membatik itu kasihan. Kasihan apa? Dia membatik satu batik itu selesainya setengah bulan, bahkan ada yang sampai 2 bulan. Kemudian orang beli batik mengatakan kalau itu 1,5 juta mahal. Padahal ini melakukan proses yang handmade dengan tangan ya, membuat dengan tangan, dengan hand. Kemudian ini ada prosesnya dikatakan mahal. Nah, ini pameo yang budaya seperti ini yang harusnya kemudian dilindungi oleh pemerintah. Saya mengatakan UMKM juga harus melindungi batik. Melindungi batik apa yang disebut batik harusnya tidak hanya printing, bisa nanti dari negara lain hanya diimpor ke sini, kemudian menjadi batik di satu baju ini aja cuma 50.000, sudah dikatakan batik. Ini kan menjadi, loh batik sangat tidak dihargai padahal handmade yang itu merupakan budaya yang disahkan oleh UNESCO. Nah, mungkin waktunya terbatas ya, nanti terlalu lama. Tapi hal-hal seperti inilah yang harus dilindungi undang-undang. Fungsi saya membuat undang-undang, membuat aturan-aturan yang bisa UMKM menjadi maju. Karena bicara UMKM maju melalui Sibakul. Sibakul nanti maju bisa melalui apa? Pariwisata. Karena Jogja itu menjadi warisan kota budaya dunia. Sehingga apa? Hal-hal seperti ini berkaitan dengan memajukan UMKM. Siapa yang memajukan budaya? Oleh sebab itu tadi saya tanya Bu Siwi, Bu biayanya dengan apa? Ya dengan dana utamanya. Karena apa? Kita memang dalam rangka memajukan kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, dalam rangka memajukan ini budayanya maju, UMKM-nya maju, naik ya? Naik kelas, ya toh, UMKM-nya naik kelas, kemudian UMKM-nya menjadi maju, masyarakatnya menjadi sejahtera. Ini yang harus diikuti terus. Saya hanya pesan kepada teman-teman UMKM, percayalah, yang namanya pemerintahan hadir, itu pasti untuk memajukan masyarakat. Saya katakan siapapun yang namanya pemerintahan maupun pemerintahan kota yang sekarang di bawah Pak Singgi, pemerintahan provinsi yang di bawah Ngerso Dalem, pemerintahan pusat yang sekarang di bawah Pak Jokowi, semuanya dalam rangka untuk memajukan masyarakat. Hadirnya pasti untuk memajukan masyarakat. Untuk memajukan masyarakat ini perlu apa? Perlu aturan-aturan. Di mana aturan-aturan ini nanti mengeluarkan anggaran. Dan anggaran ini nanti untuk rakyat. Fungsi saya adalah membuat aturan, kemudian bersama dengan Bu Siwi dan atasannya Bu Siwi, Ngerso Dalem beserta jajarannya, saya di bawah Pak Nuryadi beserta jajaran saya, membuat anggaran, kemudian anggaran itu betul-betul sampai ke masyarakat. Seperti ini, menyelenggarakan seperti ini, jenengan kenal Bu Siwi, jenengan dekati Bu Siwi, apa saja toh program-program yang dilakukan oleh Bu Siwi. Seperti tadi, Sibakul mengadakan katakanlah pameran. Kemudian Sibakul mengadakan pameran, bagaimana pameran itu panjenengan supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Bu Siwi. Dan saya biasanya, setahu saya, kalau saya di Banggar, melihat anggaran itu biasanya kalau Bu Siwi menyelenggarakan seperti itu gratis ya Bu Siwi. Gratis toh Bu Siwi? Gratis.
Sehingga kalau panjenengan pasti dipungut, hal ini saya melakukan fungsi pengawasan. Loh kok dipungut Bu Siwi? Karena ini gratis. Hal-hal seperti inilah yang harus kita sinkronisasi, panjenengan harus maju. Panjenengan harus menginformasikan dengan UMKM yang lain. Panjenengan harus membuat merek yang bagus. Misalnya di sini ada, saya pernah di sini kelihatannya pernah pijat. Pijatnya ada membuat jamu tradisional. Saya kalau melihat begitu prihatin. Prihatinnya apa? Jamu tradisionalnya dibuat murah. Orang selalu menganggap bahannya itu murah. Tidak. Kalau panjenengan membuat jamu tradisional ada pijatnya, di situ bisa diceritakan. Kalau saya lihat aja di bioinsulif itu, 185.000 loh kecil. Misalnya gitu loh, saya cerita produk itu memang, tapi saya bukan nawarkan ya, tapi di sering ditawarkan. Tapi kalau kita misalnya di Klitren ini ada jamu gendong, jamu yang ditawarkan, tetapi panjenengan di marketing bekerja sama dengan Bu Siwi, di Sibakul bisa diceritakan. Yang terjadi apa? Kandungan dari jamu itu diceritakan. Kandungannya. Sehingga manfaatnya ada. Sehingga orang kalau googling, oh manfaat kunir asem. Oh ini. Dibuat dengan dipanaskan segini derajat, manfaatnya segini. Panjenengan juga belajar di farmasi. Belajar itu semua. Nah ini sudah kesuwen nggak akan ngomong gitu, rampung wae gitu. Tapi intinya gitu. Intinya pemerintahan provinsi hadir dalam rangka untuk memajukan UMKM. Bu Siwi hadir di sini, kesel-kesel loh. Tadi paripurna jam 9 loh. Pakai pakaian begini, sumuk ya toh. Keringetan gak karu-karuan, masih menghadap panjenengan semua loh. Tepuk tangan untuk Bu Siwi. Betul ini. Nggih. Tepuk tangan we kok pelit iki lho, alun-alun ngono ini. Tepuk tangan untuk Bu Siwi sekali lagi. Nggih. Nggih itu yang saya sampaikan. Nggih. Ini kalau ada salah kata, tapi nanti saya mohon pamit karena waktu saya juga terbatas terus terang. Saya nanti harus buka bersama dengan teman-teman saya di kampung saya. Saya mohon maaf kalau nanti saya meninggalkan dulu. Minta maaf ya Bu Siwi. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan saya ya, satu ya, pesan saya ya. Untuk panjenengan yang puasa semua ini bulan Mafiroh ya. Bulan penuh ampunan, panjenengan harus banyak doa terutama untuk UMKM yang ada di Klitren. Sehingga UMKM di sini maju, laris manis, memajukan masyarakat, menjadi sejahtera semua masyarakat Klitren. Doa saya. Nggih, Allahumma. Matur nuwun. Tepuk tangannya sekarang yang kencang buat Pak Imam. Luar Matur nuwun biasa. sangat Pak Imam. Lengkap sekali informasinya. Tinggal kita menjalankan, kita memanfaatkan dari regulasi yang sudah disampaikan tadi. Nanti kita cerita lebih banyak lagi. Iya. Ini keberpihakan pemerintah bersama seluruh teman-teman UMKM. Iya, termasuk sudah didoain ya. Ya. Kalau pengen doanya lagi lebih banyak, tetap di Sarasehan Sibakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai
fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibagul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Tadi sudah Iya. banyak masukan dan Benar. juga doa dukungan ya. Betul sekali. Nah ini tentunya harusnya tambah semangat ini seluruh teman-teman yang ada di sini. Karena semakin wawasannya kan semakin, oh Tambah. ternyata saya tuh dijatah toh ini. Ternyata saya, Dijatah apa? ya maksudnya dikasih ada Dukungan. pembiayaan, ada Betul. anggaran. Ada programnya. Betul, jadi harusnya lebih semangat lagi dan berlomba-lomba untuk meraihnya. Seperti tadi yang kalau pengen ikut pameran. Nah Bapak Ibu di sini kita juga di belakangnya Pak Lurah ini ada media sosialnya Dinas Koperasi UKM ya. Silakan Ada nanti di follow. IG-nya, iya, ada Facebook-nya, ada Nah, YouTube-nya. Dicari, nanti kalau cari enggak aja. cari di Google Sibagul Jogja. Itu sudah banyak informasinya, kalau ada Instagramnya langsung di follow. Salah satunya biar nggak ketinggalan kalau ada info-info kayak pameran, kayak ada pelatihan dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong kamu kenal sama Bu Siwi nggak? Loh, Bu Tadi kan Siwi. pesannya Pak Imam harus kenal. Bu Siwi itu Kenapa? saya kenal banget. Cuma Bu Siwi yang nggak kenal saya itu. Ya kenal lah. Iya. Maksudnya kenal juga sama Dinas Koperasi UKM gitu ya Betul. program-programnya. Nah kita mau cek nih apakah sudah pada kenal apa belum. Nah. Ini ada Pak Sugeng Iswanto ini pendamping UKM ya Pak Sugeng. Pak Sugeng, Boleh Benar. dikenalin Pak pendamping UKM di mana Pak? diceritakan juga seperti Terima apa kasih. yang didampingi. Terima kasih Bu, saya nama Sugeng Kiswanto oleh teman-teman di Daulat Pendamping UMKM Klitren. Nah, apa yang akan saya sampaikan tadi? Bahwa UMKM di Klitren ini saat ini berjalan. Berjalannya timi-timi apa berjalannya kenceng Ya Pak? itu tadi, nanti akan saya ceritakan. Iya. UMKM di sini semangatnya luar biasa Ibu, tepuk tangan. Artinya dalam kondisi apapun UMKM tetap berjalan. Namun kami sebagai pendamping agak apa ya? Agak merinding kalau dagangan itu tidak laku. Tempat sudah ada tapi kurang. Ya. Contohnya di mana tuh Kurang Pak? tuh, Contohnya Tempatnya di mana? Tempat UMKM di Kelurahan Klitren ada di Embung Langansari. Ini milik pemerintah provinsi. Tapi kondisinya kurang apa ya? Kurang memadai. Nah, tentunya ini nanti dari Dinas Provinsi bisa melihat keadaan di Embung Langansari. Yang kedua, bagaimana UMKM ini bisa berjalan terus kalau tidak ada konsumen. Konsumen, bukan pemasaran. Baik pemasaran bisa, tapi konsumen. Dipasarkan tapi kalau tidak ada konsumen percuma. Yang terpenting ada konsumen. Nah, tentunya ini harus ada kolaborasi ataupun kerjasama. Saat ini pun saya tidak hanya pendamping tapi saya sebagai ketua seni dan budaya Kelurahan Klitren. Setiap tahun sekali kita mengadakan tradisi budaya. Nah, saat itu baru produk-produk UMKM itu bisa laris. Karena apa? Karena didatangi oleh warga masyarakat konsumen untuk membeli produk itu. Nah, permohonan kami atau saya sebagai pendamping ini, bagaimana dari provinsi bisa mengadakan event-event, ya, di mana event itu menggelintik oleh
oleh konsumen sehingga bisa mau datang ke Embung Langasari membeli produk-produk yang sudah ada. Oke. Ada gorengan, ada cimol, ada minuman, ada kerajinan. Di sana ada, termasuk tadi batik. Oke. Kalau itu tidak ada ya terus terang aja kita tidak bisa akan naik kelas. Oke Pak. Kami setuju. Promosinya Pak ya, Iya, promosinya masih kurang Ya, ya. artinya berkolaborasi dengan seni budaya. Di sana ada event tentu didatangi oleh konsumen. Berarti kalau ada event pasti laris Pak? Laris, Oke. laris ibu-ibu. Laris. Ini. Kalau nggak ada event? Ya ada tapi kan tidak mencukupi. Ada tapi tidak mencukupi. Iya. Nah ini kami mohon dari provinsi untuk bisa mengadakan event-event. Saat ini hanya setahun sekali yang diadakan oleh kelurahan. Yaitu tradisi unduh-unduh. Nanti bulan Mei. Nanti kami undang pas bulan Mei bisa melihat bagaimana animo masyarakat untuk melihat tradisi itu dan juga membeli produk UMKM. Biasanya kami. di mana Pak kalau di sini kalau Ada event. unduh-unduhnya itu di mana? Unduh-unduhnya nanti juga di Embung Langasari. Oh, iya. Karena tadi saya katakan tempat itu milik provinsi. Sehingga kami belum bisa ngapa-ngapain untuk Embung itu. Nanti monggo Ibu Siwi bisa bisa nek Jawa ini dandani memperbaiki Embung itu sehingga menjadi tempat yang pas untuk UMKM Kelurahan Kliten. Itu. Terima kasih. Matur nuwun. Kita berikan apresiasi tepuk tangan buat Pak Sugeng. Pak Matur nuwun Sugeng. banyak informasi dan juga masukannya. Iya loh ada Embung di tengah kota loh ya. Betul. Tinggal ditambah promosinya, eventnya nanti akan menjadi kolaboratif. Bu Siwi mungkin langsung bisa ditanggapi, ini potensinya sudah ada, luar biasa nih Pak Lurah. Cuman ini harus bagaimana supaya optimal? Monggo Ibu. Matur nuwun Mbak Marta, Pak Sugeng. Jadi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lurah, Bapak Danang. Ini kayaknya sebetulnya tadi saya sudah mau ke Mas Saat sama Mbak Marta, Mbak kayaknya udah selesai nih, tadi udah dijawab sama Pak Imam semua gitu. Tapi intinya gini, prinsip sepakat Pak. Jadi kita ini saat menjalankan apapun pasti kita akan bicara regulasi dulu. Jadi kalau ini kewenangannya provinsi pasti nanti saya akan mencoba koordinasi yang punya kewenangan. Kalau Embung ini kan ada di Dinas PU, nanti saya akan koordinasi dengan Bu Kepala Dinas. Kalau memang ini diperkenankan nanti baru kita tindak lanjuti keinginan dari Bapak tadi gitu. Karena kan ranah lahan, ranah tempat ini memang penting ya. Tempatnya sudah ada, di saat kita akan melakukan aktivitas tempat ini penting gitu. Maka nanti kalau tempatnya memang itu yang dituju gitu, maksudnya Embung Langasari, kewenangannya ada di mana? Di provinsi, nanti kami pasti akan koordinasi dengan dinas yang terkait, tapi tidak terus dinas provinsi aja, pasti kami juga akan koordinasi dengan yang kagungan wilayah, Pak Lurah, nanti tadi saya udah bisik sama Pak Lurah kalau nanti ini iya, apakah saya bisa diperkenankan? Mungkin kan ini sudah saya tantang nanti Bapak Lebaran atau Ramadan ini bisa nggak Pak bikin pasar Ramadan kira-kira seperti itu gitu kan? Ini kan cepat, begitu cepat gitu. Oh bisa gitu, bisa. Oh iya saya bisa tapi saya koordinasi dulu ya Pak. Tidak hanya dengan provinsi, pastinya kami juga akan matur dengan Pak PJ Wali Kota, dengan kan wilayahnya ya, meskipun kewenangannya, tapi yang kagungan wilayah kan Pak PJ Wali Kota dengan dinas terkait yang pastinya bersinergi dengan kami. Tapi yang tidak kalah penting adalah di saat kita punya aktivitas di sana, bukan berarti ini terus akan laku. Tadi Bapak kan bukan pemasarannya, tapi konsumennya ada enggak. Tapi konsumen ini ada atau enggak pasti tergantung ada apa Pak. Produknya menarik, Bapak Ibu juga ikut mempublikasikan, iya loh ayo berkunjung ke Embung Langasari, di sini ada ini, tiap hari ini terus di media sosialnya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti kagungan WA, mungkin kagungan IG, dipromosikan terus yang selama ini tadi Ibu yang kagungan batik kan, oh saya belum promosi kok, mungkin nanti belum promosi di sana tapi yang selama ini konsumennya melalui perkenalan atau persahabatan bisa ya saya hadir loh di sana gitu. Tapi intinya Embung Langasari itu sebetulnya tempat yang sangat luar biasa. Tapi yang paling penting menurut kami perlu disinergikan Pak Lurah karena
parkir ini jangan sampai di saat kita di sana juga nanti justru akan timbul hal yang baru lagi gitu. Ini parkirnya nanti di mana? Siapa yang akan mengelola? Terus kalau kita di sana ini nanti Bapak Ibu dari para pelaku UMKM yang nanti bergabung di sana tuh kira-kira akan mendapatkan apa dan kewajibannya apa. Ini yang saya sering kemana-mana mesti matur. Regulasinya harus jelas, nanti sepakat dulu, jangan sampai yuk, tapi di belakangnya nanti gontok-gontokan. Ini jangan sampai itu, mending kita bahas, nanti Bapak monggo dibahas teknis. Kalau fasilitas untuk pameran yang di kemarin hari Sabtu kami juga fasilitasi Bapak di Ngampilan. Di Ngampilan kami juga ada pameran di sana Pak, kita juga sinergi karena sana lebih mungkin Bu Siwi kami tolong bisa difasilitasi enggak? Ya kami fasilitasi, tapi kebetulan kemarin mungkin di sini belum ya. Nanti ini dengan pertemuan ini, jadi kami tahu oh ya di Klitren ada apa? Ada ruang, ada apa ya? Ada sebuah peluang. Peluang itu tidak hanya tempat, tapi pelaku UMKM-nya juga sangat luar biasa. Dan kami berharap nanti tidak hanya dari Klitren saja, tapi diutamakan Klitren atau di wilayahnya mungkin Pak Lurah. Tapi memungkinkan juga kan kita juga bersinergi dengan yang lain, tapi porsinya gitu kan, ini kan juga menjadi ranah yang pasti akan menjadi kebijakan-kebijakan nanti kita bicarakan seperti apa. Nah disitulah kalau di Klitren ini tadi perguruan tingginya banyak, ada pertokoan, ada ini. Nah maka ini kan sudah tinggal bagaimana memanage kan Pak Lurah ya, memanage itu sebetulnya para pelaku UMKM ini mau bergerak di mana, apakah produknya itu memang mau untuk yang di lokasi sini, karena kalau begitu ada perguruan tinggi, logika saya di sini pasti banyak kos-kosan ya, di kos-kosan meski di seputaran ini, kira-kira produknya apa yang bisa terjangkau dengan teman-teman atau para mahasiswa. Yang paling penting adalah dijaga kualitasnya dan kuantitasnya dan kejujuran attitude seperti ini. Tadi kan Pak Imam menyampaikan banyak loh batik gitu, batik tulis sepertinya mahal, tapi ada yang batik harganya 50.000, itu bukan batik sebetulnya. Kita harus jujur, itu tekstil bermotif batik gitu kan. Ini tapi kadang ini batik ya, di sana cuma 50.000 kok, punya ibu kagongan ibu kok 500.000, kok 900.000. Karena ini karena kan tidak semuanya paham terhadap batik ya gitu. Jadi ini baru di fashion, belum juga ke produk-produk di food dan craft, kita harus jujur. Sekarang dari kami di Sibakul fasilitasnya tidak hanya pendampingan, pembinaan, itulah sebetulnya pameran itu adalah edukasi Pak. Karena di dalam pameran itu kami akan melihat bagaimana cara mendisplaynya, bagaimana packagingnya. Jadi secara tidak langsung kami juga akan evaluasi bagaimana cara mendaftar. Maka setiap kali kami ada pameran, kami akan minta feedback atau minta laporan dari Bapak Ibu sejauh mana transaksi yang hari itu didapatkan. Jadi oh ya ini pas enggak ya, mungkin harinya enggak pas, mungkin waktunya enggak pas. Kalau bulan puasa seperti ini ya jangan pagi, mungkin sore sambil ngabuburit. Soal tadi budaya, pasti di sini juga banyak budaya. Karena anggaran itu tidak harus dari Pemda menurut kami. Partisipasi masyarakat, partisipasi dari beberapa lembaga, asal kita ini programnya jelas, konsepnya jelas, banyak yang berkomitmen Bapak. Jadi ini siap nanti Mbak Marta, nanti tadi Bapak sudah sampaikan, bisa enggak ini? Saya yakin bisa karena di Sibakul itu kayak Doraemon, semua serba bisa. Asal ada pertanggungjawaban dan konsepnya jelas. Mungkin itu Pak. Jadi Sibakul siap untuk bisa hadir nanti bersama-sama dengan masyarakat di Klitren Bapak. Atur nuwun. Boleh tepuk tangan dulu dong buat lumayan tuh jadi lega tuh Pak. Iya Bapak Ibu. Ada harapan paling enggak. Jadi kalau siap nanti kami coba identifikasi, tapi kita ngobrol dulu ya Pak ya Pak Lurah ya. Jadi hak dan kewajibannya nanti di mana nih, siapa saja, ada berapa, produknya apa. Kalau produknya kayaknya enggak pas di situ ya jangan sampai ditampilkan. Nanti kalau enggak laku Bapak tadi paling sedih nanti kalau enggak laku lah. Enggak laku itu karena produknya enggak pas dengan siapa yang nanti akan hadir, membeli gitu. Betul. Termasuk eventnya ya Bu. Ya, eventnya apa, gitu. Eventnya lagi pas hujan jualannya es. Nah, Padahal ada yang tetap laku kalau memang esnya itu menarik. Nah, Iya. misalnya iki tetap artak tuku mumpung ketemu es iki tak simpen sik diminum besok. Kan pokoknya Pas produk panas. itu harus cantik, harus Betul. menarik.
harus ada ceritanya. Tadi juga sudah disampaikan. Cerita Iya. itu yang bikin menarik juga. Jadi Termasuk- banyak hal nanti yang akan dipelajari bersama Betul, itu. termasuk display ya. Betul. Kita punya produk tapi displaynya acak-adul gitu, siapa yang mau beli. Display itu nggak cuma gerobaknya, Nah. tapi yang jual itu juga harus punya apa ya, penampilan. Yang jual itu juga maksudnya harus- saya Pakai gitu. daster gitu. Nah, saya malah golek sing ono dasteran lu masa Oh, golek. gitu. Iya, nanti kita akan tanya lagi tentang hal itu ya. Betul. Tapi menarik ini Pak Lurah Ini karena mumpung tadi ketemu ya. Bu Siwi sudah sebenarnya siap, tapi kan butuh kolaborasi, butuh koordinasi. Sementara tadi punya potensi-potensi yang ada ini apakah sudah pernah juga dikerjasamakan Pak dengan misalnya dengan ada hotel, ada mall, ada kampus. Nah, UKM ini apakah juga diberikan ruang untuk bekerja sama dengan mereka? Oke, matur nuwun Mbak Marta. Terkait dengan kerjasama, sebenarnya kita sudah sering bekerjasama. Di antaranya adalah kita punya universitas terdekat yaitu di UKDW. Jadi beberapa tahun yang lalu kita kerjasama dengan UKDW terkait dengan pemasaran produk. Pemasaran produk lewat media sosial. Ini penting karena barangkali 70% pelaku UMKM kita adalah golongannya golongan tua. Jadi terkait dengan teknologi informasi mereka sangat terbatas. Nah, untuk itu kita mengundang UKDW, kemudian memberikan apa istilahnya edukasi, membuat sarana promosi lewat media sosial. Ketika itu yang dilakukan adalah lewat Instagram. Namun ternyata Instagram ini juga belum para pelaku UKM ini juga belum semuanya familiar dengan Instagram. Sehingga terkait dengan kerjasama, kalau pertanyaan adalah apa sudah kerjasama? Sudah. Namun kadang-kadang respon dari para pelaku UMKM sendiri juga karena keterbatasan pengetahuannya, jadi kurang apa istilahnya? Kurang optimal ya Kurang Pak, hasilnya. optimal. Kemudian kita juga kerjasama dengan Akademi Perindustrian. Terkait juga kalau Akademi Perindustrian kita khusus terkait dengan sampah, pengelolaan sampah. Bagaimana sampah itu bisa bermanfaat bagi kita. Jadi sampah itu tidak dibuang tapi diolah sehingga bermanfaat. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Politeknik IKPN. Politeknik IKPN ketika itu menyelenggarakan Sunmor Bu Siwi. Sunmor, Sunday Morning yang dilaksanakan tiap minggu di komplek JKPN. Namun dilalahnya juga berjalan hanya beberapa bulan. Setelah itu entah karena pelaku usahanya, entah karena pengelolaannya, tapi yang jelas itu menjadi masukan bagi kami untuk kemudian kita mencari penyebabnya, masalahnya apa toh gitu. Masalahnya apa ketika supaya nanti pelaku UMKM di kelurahan kita ini bisa survive itu. Jadi kerjasama sudah kita laksanakan dengan beberapa lembaga, Mbak Marta. Baik, terima kasih banyak Pak Lurah. Ini semoga nanti ada evaluasi ya dari kerjasama yang sudah ada, program kegiatan yang sudah dilakukan. Tapi kenapa begitu ya? Kadang-kadang kita tuh UKM juga kurang dalam hal evaluasi gitu mempersiapkan produknya. Nah, nanti kita habis ini akan belajar karena ini ada teman saya itu yang ahlinya seperti itu. Nanti Seperti kita itu? Seperti ini. cerita-cerita lagi. Lebih lanjut lagi bagaimana Betul. caranya ya sebagai pelaku UKM. Nah, setelah ini ya tapi ya, Ya. jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak. Terus dengan UMKM sebanyak itu
Anggarannya itu dari mana, Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul. Kok suruh tekan rumah? Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh kiris beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Nah, tadi kan ada salah satu masalahnya itu sudah bikin event, sudah jualan, tapi nggak ada yang datang. Nah, Iya kan? itu apa yang menyebabkan? Iyalah, kita tuh kadang-kadang kurang promosi, jualan, tapi nggak bilang-bilang sama orang lain kalau kita lagi jualan, ya nggak ada yang datang. Betul. Nah, kalau gitu kita tanya aja sama Mas Danang ya. Langsung ya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Danang cerita dulu dong, Mas Danang ini punya profesi dan bisnis apa? Banyak kayaknya perusahaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Danang Triantoro. Kebetulan saya selaku punya bisnis juga. Saya punya bisnis skincare dan saya ingin menyambung dari Ibu Siwi dan Pak Lurah tadi udah di-spill selama di kota ini sangat potensial banget ya sebenarnya. Udah ada fasilitas dan dekat dengan kemanapun dekat. Nah, menyambung dari itu saya mengingatkan bahwa branding itu nggak sekedar hanya logo, tapi juga gimana caranya produk kita itu mudah diingat orang dan bisa dipromosikan di lewat sosial media juga. Karena kebetulan saya juga punya teman-teman tim dari influencer. Jadi kalau alangkah lebih baiknya kayak dari acara Bapak tadi itu sering ada acara event atau acara apapun itu biasanya emang dibutuhin namanya untuk mempromosikan lebih viral lagi itu dengan influencer. Jadi emang memerlukan biaya sedikit atau barter dengan produk yang Bapak Ibu punya. Tetapi itu emang pengaruhnya harusnya bisa membantu untuk UMKM atau Bapak Ibu sekalian kalau mempunyai event bisa membantu biar agak ramai gitu. Jadi kita nggak pungkiri bahwa promosi dari mulut ke mulut itu tetap, tapi sosial media itu juga harus tetap terus diposting. Jadi agak ada tips and triknya juga Bapak Ibu. Jadi bikin produk Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya menarik tetapi juga mudah diingat. Jadi sesuatu hal yang membranding, jadi branding itu tidak sekedar logo tapi juga membranding. Jadi kalau ingat produknya Ibu tadi yang kain itu punya Ibu A nih gitu. Jadi gimana caranya kita membranding produk tersebut sehingga orang lain bisa tahu bahwa itu produknya si Ibu A. Jadi walaupun sama produknya tetapi kita udah punya identitas produk gitu. Dan yang berikutnya selain mempromosikan di sosial media, kita juga perlu promosinya nggak cuma sosial media aja. Jadi kita juga harus bikin eventnya juga harus ada influencer atau orang yang bisa berpengaruh biar viral gitu. Oh ya Mas, eventnya. kalau gitu. influencer itu rumahnya mana tuh Mas? Misalnya ibu-ibu itu kan pengen, aku pengen Iya, ketemu Mas influencer ki. Nggak ngerti rumahnya di mana. Sing koyo ngopo tuh? Oh gitu ya. Nah itu misalnya ada ibu yang jual gorengan, terus aku pengen gorenganku viral Mas. Ini saya nyari Mas influencer itu kemana itu? Oke, terima kasih Mas Saad. Kebetulan influencer itu saat ini banyak banget Mas. Jadi pakai brand Jogja itu sekarang Ibu Siwi itu luar biasa. Ada Sobat Lapar Jogja, ada Visiting Jogja dan banyak lain sebagainya. Itu sebenarnya akun-akun
yang bisa dibilang influencer karena setiap event mesti selalu ada. Iya. Ketemu saya event di grand opening apa, produk skincare atau makanan, hotel, bahkan iftar Ramadan ini hotel full dengan influencer tersebut gitu. Itu caranya tahu gimana tuh? Apa lewat IG-nya misalnya? Di DM ya, di DM. Ya biasanya via DM atau emang ada bio WhatsApp-nya atau dari manajernya mungkin ya kalau ada. Biasanya emang beberapa ada bio dan bisa yang dihubungi gitu Ibu. Jadi emang harus tahu, harus sedikit tahu tentang Instagram atau mungkin TikTok juga. Karena sekarang ini dua platform ini yang sangat berpengaruh sekali Ibu-Ibu. Jadi kayak saat ini kan yang paling rame itu Masjid Jogokarian. Itu semua influencer semuanya follow up di situ dan semuanya viral kan saat ini. Mungkin Bapak Ibu mungkin punya sosial media kan. Itu mungkin FYP-nya atau yang viral Masjid sering trending ada. Jogokarian. Iya, Jogokarian. Iya betul. Terus Dari berikutnya pertama tanyanya itu. gini, mahal nggak Mas? Oh, Sama melorot ini, mahal nggak nah Mas? kebetulan kalau masalah biaya nih, biasanya influencer tuh ada beberapa target Ibu. Jadi ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Jadi kalau menengah ke bawah itu kebanyakan emang tidak perlu biaya yang banyak Ibu. Jadi produk Ibu apa yang bisa dipromosikan, dikirim si influencer tersebut. Biasanya masih proses barter gitu ya. Barter. Dimulai dari situ. Betul. Jadi nggak usah mikir yang ini dulu ya, ngobrol dulu gitu kalau bisa cocok. nego dulu Ibu. Jadi Iya. bisa nego dulu. Jadi jangan lihat kok influencer tuh kayaknya kayak artis nih, jadi mahal nih kayaknya ya, fee-nya mahal atau lain sebagainya. Sebenarnya cukup produk atau Bapak Ibu punya itu dikirimkan atau negosiasi dulu dengan pihak tersebut, influencer tersebut untuk mempromosikan produknya. Itu emang salah satu trik saat ini ya, karena mau nggak mau kita digitalitas itu juga sangat udah berpengaruh ya. Betul. Mas itu biasanya langsung ngaruh ke penjualan nggak? Nah kalau Itu dia pertanyaannya betul, soalnya. Langsung ya? pengaruh enggak sih? Nah ini tergantung, makanya Ibu kalau Ibu masih proses barter biasanya nih karena influencernya juga masih sekelas menengah ke bawah, ya biasanya udah mulai follow up, jadi orang tahu oh ini produknya kain Ibu aneh gitu. Tapi emang kalau yang berbayar, yang harus agak ada budgetnya, yaitu mungkin akan sangat berpengaruh. Karena pasti yang ada fee-nya juga ya, harus siap juga ada fee-nya. Jadi emang ini tergantung kelas kita. Apakah kita mau produk kita udah emang kelas menengah ke atas, jadi kita juga memakai produk pakai influencer yang mahal pun oke-oke aja, tapi harus ada budgetnya tadi. Tapi kalau ditanya pengaruh atau enggak pengaruh, itu sangat berpengaruh sebenarnya. Karena sosial media itu sangat berputar terus, walaupun saat ini emang mau nggak dipungkiri sosial media itu sangat penting. Gitu intinya ya. Oke, lah kui sosial media, ku kio minta enggo. Tapi ini juga menambah Mas Dana. Mungkin ini kira-kira produknya ibu-ibu tuh siap nggak istilahnya diviralkan? Jangan-jangan sekarang wingkonya ada, besok begitu viral nggak ada. Mau beli, lagi repot ya, jadi nggak bisa buat ya. Gitu kan juga repot juga nanti kita sama-sama Ini begitu. ngomong-ngomong ibu-ibu dan bapak, siapa yang sudah punya IG khusus untuk produknya? Ayo, Instagram. tangan. Ada, apa Mbak produknya? Wah, Nasi, wah ini keren. Kita cari ya di sini ya. Nasi pedas Yang klitren. lain belum ada. Apa, oh Bu? sudah, apa Bu? Jody Bate. Jody Bate. Itu juga ada Instagramnya ya. Yang lain? Belum. Instagramku campur karo anakku ya. Fotonya anakku kabeh. Iya, ibu-ibu siapa dan bapak yang sudah daftar Sibakul angkat tangan. Ya lumayan. Siapa yang mau daftar Sibakul? Ayo mau harus hari ini ya. Hari ini tuh khusus didatangi Bu Siwi nggak datang sendiri. Jadi khusus bawa Mas Wahyu ya sama Alvin di sana tuh dada-dada lagi. Bapak Ibu boleh lihat tuh. Mereka ini nanti siap membantu. Ayo daftar Sibakul sekarang juga. Betul. Plus hari ini juga ada bonus, kita ada foto produk. Nah di sebelahnya Ini. ibu-ibu ini ada foto produk gratis. Ini salah satu juga untuk mendukung bagaimana ibu nanti beriklan. Iya. Seperti yang sudah saya buka ini nasi pedas klitren itu langsung ketemu loh Bu. Iya langsung Berarti ketemu, kan- ada nasi pedasnya nggak? Gambarnya ini Gambarnya apa malah? Ini malah kembang api. Nah, Iya. nanti mungkin bisa ngobrol dengan teman-teman di sana. Ini bagaimana cara mengelola Instagram. Karena begitu saya buka, misalnya Kok nggak saya ada nemu produknya? ini update terakhir tuh tanggal 25 Desember 2023, bener ya? Iya. Atau yang dipin? Enggak kayaknya. Iya Mas, sempet Mas, aku akan pesenan. Nah, ini kan juga ngaruh ya. Ini Instagram akunnya itu hidup atau enggak Iya, gitu ya. betul. Dan harus Lanjutkan. berapa postingan misalnya?
melanjutkan Mas Aat ya. Salah satunya juga Ibu Bapak, jadi jangan sampai males untuk memposting. Jadi urusan nanti banyak nonton atau Betul, tidak. di like atau enggak itu ya, enggak yang apa-apa. penting Ibu Bapak rajin untuk mempostingnya, terus juga bikin caption yang semenarik mungkin. Karena saat ini tuh kadang caption-caption yang menarik itu bikin orang langsung viral dan penasaran dengan produknya apa nih ya gitu. Oh nasi ini nasi apa ya gitu. Jadi bikin postingan tiap hari, nggak apa-apa Ibu, tiap hari bikin postingan aja yang berbeda-beda dan itu menarik gitu. Jadi captionnya itu bikin kata-kata, kalimatnya ya maksudnya caption itu kalimatnya yang bagus, yang menarik dan orang tertarik gitu. Jadi sedikit menambahkan bahwa branding itu nggak sekedar logo dan apa yang kita jual, tapi kita juga harus tahu gimana caranya identitas kita. Jadi bikin produk yang semenarik mungkin dan mudah diingat. Betul gitu. sekali. Ini ngomong-ngomong yang menjalankan akun siapa ini? Suaminya. Oke, berarti ibu lagi masak gitu, mas di video mas gitu ya? Apa malah nggak pernah di video? Tapi kayaknya nggak diupload untuk koleksi suaminya sendiri kayaknya. Ini, tapi ini udah keren karena udah mulai masuk media sosial dan sudah melakukan yang tadi sudah disampaikan Mas Danang. Kalau yang batik tadi Jody titik batik. Atau apa Bu? Jody titik batik. Ini karena kalau ngetik itu banyak nih. Ya berarti kan kita harus tahu. Loh, ini nggak ada postingan. Masih Batik Jody ya? Batik Jody ya? Batik Jody. Coba Ini ya? kita lihat. Oke, ini malah 2022 ini. Oh. Walaupun isinya sudah batik ya, Iya. sudah benar ya. Cuma lali paling karena kebanyakan order terus lupa jadi dari Iya, tahun tapi ini berarti yang disampaikan Pak Lurah tadi ada benernya nih. Belum banyak yang menggunakan IG sudah dikasih pelatihan. Betul. Masih belum efektif ya, belum optimal. Nah ini sarannya gimana nih Mas? Biar gampang aja deh. Biar bisa dilakuin para pelaku UMKM itu gimana caranya memulai? Memulai dari nol. Emang kita harus bikin mau nggak mau akun dulu ya kan. Bikin akun dulu dan bikin brandnya itu sebaik mungkin. Jadi contohnya saya itu bikin branding saya, nama saya Dadang Triantoro, tapi di Instagram saya namanya Prince. Jadi emang gimana? Prince Raja ya? Iya, Prince itu yang identitas saya. Jadi kalau di influencer di Jogja ini mungkin belum ada yang namanya Prince. Jadi Prince ketika Pangeran. ada markom atau usaha atau bisnis yang mau kerja sama dengan saya, itu udah tahu bahwa itu Mas Prince itu Mas Danang gitu. Ini Mas Prince gitu ya sekarang taunya ya. Gitu. Itu membranding diri. Jadi mau nggak mau kita harus bikin dulu. Setelah itu kita juga sedikit-sedikit harus tahu bahwa pasaran kita di kelas mana nih gitu. Tahu pasaran kita. Ya. Tahapannya tahu pasaran kita. Yang ketiga bahwa apapun bentuknya harus promosi itu terus. Jadi promosi lewat sosial media dulu dari mulut ke mulut, dari sosial media sampai dengan ya itu mau nggak mau kita juga pakai influencer karena berpengaruh sekali. Oke, Gitu. ini harus kita tetap keluar budget, namanya budget promosi ya. Betul. Sudah pernah gitu Bu, Bapak membudgetkan buat promosi? Ada nggak menganggarkan untuk iklan gitu? Menganggarkan buat iklan, buat pameran itu ya nggak selalu yang ikut gratisan. Betul. Itu nunggunya yang gratisan melulu. Jadi mungkin yang perlu dipahami juga sama ibu bapak di sini. Jadi kalau iklan tuh nggak harus untung loh. Jadi maksudnya artinya nggak harus kita ngeluarin budget 5 juta harus dapat 5 juta minimal. 7 juta kayak gitu. Bukan seperti itu. Jadi itu tuh ada investasi jangka panjang. Bagaimana biar nama kita dikenal, produk kita dikenal tuh memang apa ya? Modal sih gitu loh. Iya. Nah seperti itu. Iya barangkali kita akan mulai juga dari mindset bisnis ya. Sebagai entrepreneur itu mulai dari mana. Walaupun sudah melakukan usaha tapi belajar lagi nih tentang Betul. bagaimana menjadi seorang pebisnis. Tapi paling gampang Mbak Marta. Apa? Daftar Sibakul. Nah di situ nanti banyak sekali kelas-kelas yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kalau pengen apa saja di situ Anda bisa ikuti. Nanti langsung ketemu Mas Wahyu dan Mas Alvin. Saya daftar Sibakul, gimana caranya? Iya. Saya belum punya legalitas, gimana caranya? Saya Termasuk mau dibisikin sama Bu Siwi nih. Ya, ada apa? free ongkir. Free ongkir juga. Jadi kalau misalnya ada yang beli produknya di Jogja, yang beli orang mana? Ya. Sidoarjo. Nah itu sudah ditanggung pemerintah ya Bu Siwi. Oke. Itu ongkirnya. Kalau gitu biar makin mantap ya. Bu Siwi berikan closing statement supaya ini nanti setelah ini makin naik kelas nih yang di Klitren. Monggo Bu. Matur nuwun. Jadi udah banyak sekali tadi disampaikan Mas Engat. Jadi
kita ini tinggal fasilitasnya kayaknya udah semua deh itu gitu kan dari Sibakul. Jadi mari Bapak Ibu dari para pelaku UMKM terutama dari wilayah Klitren untuk lebih semangat melakukan inovasi, kreativitas dan jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Sungkan-sungkan itu kadang aduh aku kok nggak punya waktu, takut itu. Jangan seperti itu. Karena apa? Kita siap. Jadi pemerintah itu hadir seperti apa yang tadi disampaikan Pak Imam. Kalau pemerintah hadir itu untuk apa ya? Untuk memberikan jawaban, untuk memfasilitasi terhadap kebutuhan Bapak Ibu. Terutama dari para pelaku UMKM. Tidak hanya dari dinas koperasi, pastinya dari dinas-dinas yang lain. Jadi kalau sudah punya produk, pastinya ini bukan untuk sendiri kan produknya. Jadi Bapak Ibu tadi yang dipermasalahkan di sini lebih banyak ke ada nggak ya pasarnya? Kalau ada pasarnya bagaimana ya cara memasarkannya? Kira-kira produknya apa? Maka yang paling penting kita punya komitmen dan komunikasi. Saya kemana-mana sering menyampaikan sebetulnya tinggal komunikasi gitu. Komunikasi ada wilayah Klitren. Saya nggak ada komunikasi dengan Pak Lurah, nggak ada komunikasi dengan Bapak Ibu. Maka cuman berani bisa nggak ya difasilitasi gitu. Ternyata kalau itu kita cermati itu bisa asal ada kesepakatan, ada konsep yang jelas. Karena tidak hanya 1-2 di tempat, banyak tempat yang sebetulnya kita juga hadir karena ini memang kita akan memfasilitasi atau seperti produk kita, Bapak Ibu, produknya sudah banyak, tidak harus punya lapak, kami memfasilitasi ongkir. Maka tadi Mbak Marta sama Mas Aan nyampaikan ada fasilitas untuk foto produk. Saat foto produknya udah keren. Tadi kan saya juga buka IG-nya Ibu ya. Bapak Ibu kan mungkin ini udah bagus tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi. Biar apa? Biar komunikatif. Jadi foto itu bisa bicara kan seperti itu teorinya meskipun saya bukan pembisnis ya. Tapi foto itu bisa bicara. Melihat foto sudah tahu ya. Konsumen sudah tahu. Jadi harapannya nanti kami lebih semangat lagi. Kita semangat lagi karena partisipasi masyarakat itu yang paling penting. Program pemerintah sudah sangat luar biasa ya Pak Lurah ya. Komitmennya sangat luar biasa. Tapi kalau nggak ada partisipasi dari masyarakat tuh nggak ada gunanya. Seperti tadi Pak Lurah sampaikan. Oh ternyata sudah ada Sanmor. Saya tanya Pak Lurah, kira-kira apa Pak yang kemarin menjadikan kok nggak lanjut? Kami berharap kalau bisa mengidentifikasi yang kemarin, jangan sampai saat kita itu menyelenggarakan di tempat yang lain itu terulang lagi gitu. Jadi kan ini, itu tempatnya strategis. Saya parkirnya di jalan atau di dalam ya Pak, maka ini kan perlu ditindaklanjuti. Jadi yang penting adalah komitmen, komunikasi dan pasti kita harus siap adaptasi. Adaptasi bukan karena COVID saja, tapi adaptasi di saat kita ini menghadapi sebuah konsumen. Tadi Bapak kan konsumennya ada enggak? Bukan pasar ya, konsumen gitu, konsumennya. Yang penting banyak senyum, ramah, jangan ketus gitu. Jadi mari sama-sama kita belajar, sama-sama naik kelas. Oke, wah gongnya keren banget. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Kepala Dinas. Matur nuwun Bu Kepala Dinas, Pak Lurah dan juga Mas Prince. Mas Prince, iya. Prince Nangka 99. Iya, dan juga ada Prince Skincare. Kita berapa persen ya tadi? Oke, tapi yang jelas semua ini masukan yang penting dan punya manfaat Bapak Ibu hari ini. Ada manfaatnya enggak obrolan kita? Ada ya. Iya, kalau saya mau tutup ini. Kita seringkali lupa ketika membuat kegiatan tadi. Pak Lurah menyampaikan kok nggak pernah dievaluasi. Nah mungkin ada satu ilmu di dalam dunia bisnis adalah PDCA. Jadi kalau kita punya plan, kemudian kita do. Ya, C-nya kita cek, setelah itu action. Nanti muter lagi, habis action lihat lagi. Plan lagi, do, check, action. Itu akan terus. Sehingga kita tahu ketika suatu saat bisnis kita atau kegiatan kita kok tidak lagi menarik, berarti kita harus melakukan cek dan evaluasi untuk melakukan plan lagi. Nah gitu ya. itu harus dilakukan Bapak Ibu, apapun bisnisnya, seberapa besar kecil bisnisnya sama saja. Iya, yang jelas semangatnya sudah dan hari ini langsung action. Langsung ikut Sibakul, langsung nanti foto produk. Betul. Biar benar-benar naik kelas ya. Kita harus tutup hari ini, terima kasih banyak. Dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita terus menyemangati UKM di seluruh Jogja. UMKM naik kelas Jogja istimewa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya.